Bab 82. Boneka. Gue masuk ke dalam bangunan rumah sakit jiwa. Langkah gue tertuju ke arah kamar yang kemarin menjadi tempat pertemuan gue dengan cewek yang wajahnya mirip dengan si cantik. Jantung gue terus berdetak kencang. Gue seperti ketakutan dengan apa yang akan gue ketahui. Tetapi gue harus menghadapinya. Set it. Akhirnya gue sampai di depan kamar yang gue maksud. Gue melongo ke dalam. Karena pintu kamar tersebut terbuat dari terali besi. Hex, hex, hex. Gue mendengar isakan tangis pelan. Gue mencari arah suara tersebut. Tampak seorang cewek duduk di atas tempat tidur. Ia menyembunyikan wajahnya di kedua lutut kakinya yang menekuk. Cantik. Lirih gue. Cewek itu adalah seseorang yang mirip banget dengan si cantik. Lagi-lagi hati gue seperti teriris. Kali ini karena menyaksikan keadaannya yang tak baik-baik saja. Seolah-olah, dia memanglah si cantik, istri gue. Sus! Panggil gue kepada seorang perawat yang kebetulan berjalan tak jauh dari keberadaan gue. Ya, mas. Tanya perawat tersebut. Bisa saya masuk ke dalam? Gue menuju kamar cewek yang mirip dengan si cantik. Masnya siapa ya? Saya. Gue bingung ngejawab. Saya saudaranya dia. Sus. Gue terpaksa berbohong. Oh, saudara. Baiklah kalau begitu. Saya ambilkan kunci kamarnya dulu. Si perawat pun melenggang pergi dari hadapan gue. Tetapi hanya sesaat. Dia kembali lagi. Ia segera membukakan pintu kamar yang gue maksud. Lalu, berlahan-lahan gue masuk ke dalam. Tap, tap, tap. Langkah gue membuat cewek yang mirip dengan si cantik itu pun mendongakkan wajahnya. Ia melihat keberadaan gue. Lalu seketika itu juga, ia tersenyum bahagia. Ata! Lirihnya. Gue jelas-jelas mendengar dia nyebut nama gue. Dia benar-benar ngenalin gue. Apakah itu artinya? Enggak. Gue masih berusaha mengelak. Dia turun dari tempat tidur. Dia berlari ke arah gue. Dia hampir meluk gue. Tetapi spontan gue mundur beberapa langkah untuk menghindar dari pelukan dia. Seketika dia pun tercengang. Ekspresi sedih kembali terpancar di wajahnya. Dan entah mengapa, gue nggak tega melihatnya. Tunggu sebentar ya. Ucap gue ke dia. Lalu, gue berlari pergi. Gue menuju ke mobil. Gue mengambil boneka teddy bear yang tadi gue beli. Gue berpikir, mungkin boneka ini akan membuatnya tak jeti bersedih lagi. Gue kembali ke hadapannya dia. Kembali ke kamar dia. Gue berdiri tepat di hadapannya dia. Nih, buat Elo. Gue menyerahkan boneka teddy bear ke dia. Hehehehe. Dia langsung terkekeh. Ekspresi yang sama persis dilakukan si cantik saat masih gila dulu. Jadi apakah mungkin, dia memang? Gue hentikan pengandaian gue. Lagi-lagi gue masih berusaha mengelaknya. Selamat sore. Terdengar suara sapaan. Seseorang masuk ke dalam. Wanita dengan seragam dokter jiwa. Apa benar Anda saudaranya Amanda? Tanya wanita tersebut sambil menuding cewek yang mirip si cantik. Benar, dok. Saya saudaranya dia. Gue kembali berbohong. Perkenalkan, saya Rebyong, dokter yang menangani dia. Dokter itu mengulurkan tangan ke arah gue. Saya Ata, dok. Ata? Dokter Rebyong kayak terkejut mendengar nama gue. Iya. Dok? Ata? Memangnya kenapa? Dok? Gue penasaran. Saya nggak menyangka, ternyata masnya yang selama ini disebut-sebut sama Amanda. Disebut-sebut? Maksudnya gimana ya? Dok? Gue kebingungan. Dia selama di sini selalu mencari Anda. Sering menyebut-nyebut nama Anda. Bahkan, lihatlah. Dokter Rebyong menuding begitu banyak coretan-coretan di dinding. Gue pun langsung memperhatikannya.
Gue begitu tertegun. Banyak banget terlihat coretan di dinding dengan nama gue. Dan nggak kalah mengejutkan lagi, ada juga coretan sketsa wajah gue. Meski nggak mirip, dan malah lebih mirip makhluk alien. Tetapi gue tahu sekali bahwa gambar itu adalah gue. Lalu, ada coretan yang menggambarkan sketsa rumah kecil gue. Dan gambaran kegiatan-kegiatan yang dulu pernah gue lakukan bersama si cantik. Sumpah, badan gue jadi lemes banget melihat semuanya. Gue shock. Gue udah nggak bisa mengelak lagi. Dia memang si cantik. Dia adalah istri gila gue dulu. Tetapi jika memang seperti itu, lalu siapa si cantik yang saat ini ada di rumah? Ani Nenek Graham. Kepala gue rasanya kayak hampir meledak, batin gue. Maaf ya, Mas. Amanda harus saya kurung di kamar ini. Karena setiap dia kami kasih kesempatan untuk keluar, dia selalu berusaha untuk melarikan diri. Dan katanya, ingin mencari Anda. Mencari gue. Gue tertegun mendengar penjelasan Dr. Byung. Ya, tapi kami tetap tak bisa membiarkannya. Soalnya dia juga pernah melarikan diri lumayan lama. Beruntung, kami akhirnya menemukannya. Tambah si dokter. Jadi sudah sejak lama dia di sini? Tanya gue. Iya, Mas. Dia sejak remaja sudah tinggal di sini. Remaja? Gue terkejut. Benar. Dia mengalami gangguan jiwa karena pel 3 cehan yang dia alami. P3 lecehan? Pel 3 cehan apa? Dok. Gue semakin terkejut. Dia mengalami peng 4 niayaan. Lalu dijual oleh keluarganya sendiri. Jadi sejak itu, pikirannya jadi terganggu. Mungkin karena goncangan masalah yang harusnya belum dialami oleh G4 di seumuran dia. Dan kami pihak RSJ sangat menyesal. Dia pernah melarikan diri dari sini, karena lagi-lagi ia mengalami ketiga-rasan akibat teman-temannya yang ada di sini. Teman yang juga mengalami gangguan jiwa seperti dia. Beruntung beberapa bulan kemudian, kami akhirnya dapat menemukannya kembali. Perasaan gue benar-benar campur aduk mendengar penjelasan Dr. Byung. Ternyata ada begitu banyak hal pilu yang telah si cantik alami. Oh ya, Mas. Apa Masnya bermaksud untuk membawanya pulang? Tanyanya. Gue pun tercekat. Maaf, Dok. Saya belum bisa membawanya pulang. Biar dia di sini dulu. Ucap gue. Walau sekarang gue udah yakin kalau dia si cantik istri gila gue. Tapi, gue masih kebingungan. Karena saat ini gue telah memiliki si cantik yang lain. Gue belum siap menghadapi konsekuensi atas apa yang sebenarnya terjadi. Tak apa-apa, Mas, kalau belum bisa membawanya pulang. Kami akan tetap menampungnya di sini. Timpal Dr. Byung. Untung dia tak mempertanyakan keengganan gue. Maaf, Dok. Bolehkah saya berbicara berdua saja sama dia? Pinta gue. Silahkan saja, Mas. Kalau begitu, saya tinggal dulu ya. Nanti jika Mas butuh bantuan, Mas bisa memberitahu pada salah satu perawat yang ada di sini. Baik, Dok. Dr. Byung pun segera melenggang pergi. Kini di kamar ini, hanya ada gue dan si cantik. Gue pun langsung berjalan mendekat ke arah dia. Dia yang masih begitu asik memainkan boneka pemberian gue. Setelah sampai, gue pun duduk di samping dia. Hei, Tik. Apa kabar lo? Tanya gue dengan suara yang bergetar. Karena gue masih nggak menyangka, dia adalah si cantik. Gue selama ini telah salah mengenali seseorang. Hehehehe. Dia hanya terkekeh menjawab pertanyaan gue. Maaf ya, lo harus tinggal di sini. Gue sama sekali nggak mencari lo. Karena gue pikir. Ucapan gue terhenti. Karena rasanya gue nggak sanggup mengatakannya. Oh ya, ternyata nama lo Amanda ya. Gue mengalihkan pembicaraan. Nama lo cantik. Kayak wajah lo. Dan kayak pemain sinetron. Hehehehe. Gue paksakan untuk tersenyum ke arah dia. Lo
kelihatan kurusan ya? Gue perhatikan dia lekat-lekat. Makan lo dikit ya di sini. Atau lo nggak bisa lagi yang ngemil piring kayak dulu. Hehehehe. Dia terkekeh menanggapinya. Selama ini, lo kangen gak sama gue? Hehehehe. Dia lagi-lagi terkekeh. Dan tiba-tiba aja, dia hampir memeluk tubuh gue. Tapi kayak tadi, gue berusaha menghindarinya. Maaf, gue belum bisa menerima pelukan lo, soalnya gue... Ucapan gue terhenti. Gue nggak tega bilang sama dia kalau gue udah punya istri yang lainnya lagi. Yang selama ini gue kira adalah dia. Menanggapi penolakan gue, wajahnya terlihat sendu banget. Tampak ada kesedihan di kedua matanya. Maka akhirnya, setit. Gue genggam tangannya dia. Gue masih hanya mampu berbuat kayak gini. Gue belum bisa melakukan hal yang lebih ke dia. Setelahnya, gue terus ngajakin ngobrol dia tentang banyak hal. Dia kadang kayak serius mendengarkan, juga kadang cuma terkekeh menanggapinya. Hingga beberapa jam pun berlalu. Gue harus pamitan pergi ke dia. Tik, gue pulang dulu ya. Udah malam. Gue beranjak dari posisi duduk gue. Tetapi tiba-tiba aja. Setit. Dia meraih ujung baju gue. Kayak enggak mau kalau gue tinggalin. Gue besok akan kesini lagi. Gue akan bawain lo makanan yang enak. Tutur gue. Gue terpaksa berusaha melepaskan cengkraman tangan si cantik dari baju gue. Udah ya, gue pulang dulu. Pamit gue lagi setelah berhasil lepas dari dia. Dia pun tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya mampu melihat kepergian gue. Melihat gue yang keluar dari kamarnya. Sebelum gue benar-benar meninggalkan kamar tersebut, gue lagi-lagi melihat ke arah dia. Gue sebenarnya tak tega. Tetapi hanya inilah yang saat ini bisa gue lakuin. Maaf ya, Tik. Karena gue tetap harus kembali pada istri gue yang ada di rumah. Lirih gue sambil gue tekatkan untuk melangkah pergi. POV Author. Sebel. Mas Atta pulangnya telat lagi kayak kemarin. Rutuk Naidin sambil mondar-mandir di ruang tamu. Menunggu kepulangan Atta. Padahal kan aku udah buatin makan malam yang spesial buat dia. Kali ini mie cap burung dara. Enaknya nyambung terus. Tambahnya. Pokoknya kali ini aku harus marah sama dia. Aku harus ngambek. Biar dia tahu rasa udah bikin istri tercintanya menunggu kayak gini. Ucapnya mantap. Tit, tit, tit. Terdengar suara tombol password pintu yang ditekan. Itu pasti Mas Atta. Tebak Naidin. Cekrek. Selang beberapa detik kemudian pintu pun terbuka. Ternyata benar. Yang muncul adalah sosok Atta. Selamat datang Mas Atta. Sapa Naidin dengan senyumannya yang merekah. Dia sudah melupakan niatannya yang baru saja. Bahwa dia mau marah terhadap Atta. Habisnya kalau lihat ketampanan suamiku, rasa marahku jadi hilang gitu aja. Sih. Hehehehe, batin Naidin sambil terkekeh. Kok Mas Atta baru pulang? Tanya Naidin sambil meraih tas yang semula dibawa oleh Atta. Iya. Soalnya tadi ada rapat di kantor. Atta terpaksa berbohong. Sembari ia yang tersenyum ke arah Naidin. Tetapi senyuman yang sangat ia paksakan. Mas Atta capek? Tanya Naidin sambil mengikuti langkah Atta masuk ke dalam kamar. Iya, cepet. Jawab Atta singkat. Mana? Mas, bonekanya yang tadi. Katanya Mas Atta mau beliin aku hadiah boneka. Klek. Atta tertegun. Sampai-sampai langkahnya sejenak terhenti. Bonekanya itu. Atta bingung untuk menjawab. Gue nggak jadi beli bonekanya. Kan, kata lo nggak terlalu suka dengan boneka. Jadi kapan-kapan aja gue akan beliin lo hadiah yang lain. Hadiah yang lo suka. Terang Atta dengan suara terbata. Ia akhirnya bisa memberikan alasan.
Oh ya sudah kalau gitu nggak apa-apa. Timpa Nadine. Mereka pun kembali melangkah. Mereka benar-benar masuk ke dalam kamar. Mas Atta mau langsung mandi? Tanya Nadine. Iya. Badan gue gerah banget. Jawab Atta sambil sibuk melepas dasi yang melingkar di lehernya. Sini, aku bantuin, Mas. Nadine berjalan mendekat ke arah Atta. Berdiri di hadapan Atta. Ia benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Membantu Atta untuk melepaskan dasi bermotif boboiboy tersebut. Tetapi tiba-tiba saja. Atta memekik seperti tertigakik. Maaf, Mas. Gara-gara nonton film pembunuhan tadi, aku jadi tak sengaja ingin mempraktekannya. Hehehehe. Klek. Atta menelan ludah mendengar ucapan Nadine. Kalau gitu, gue copot sendiri aja lah. Ucap Atta sambil menahan tubuhnya yang tiba-tiba bergidik ngeri. Dia benar-benar melepaskan dasinya sendiri. Ia juga melepas kemeja yang semula melekat di tubuhnya. Lalu setelah itu, dasi dan kemeja langsung diterima Nadine untuk ia letakkan ke keranjang pakaian kotor. Atta masuk ke dalam kamar mandi. Sedang Nadine masih mengecek kantong kemeja Atta. Barangkali ada barang-barang yang masih tertinggal. Kali aja kan ada uangnya. Gumam Nadine sambil tersenyum menyeringai. Mirip ekspresi emak-emak yang baca cerita ini, yang sering ngasak uang di kantong baju suami. Betul enggak, Bun? Nadine menemukan sesuatu. Sebuah kertas. Tetapi bukan uang. Ia pun langsung kecewa. Ternyata cuma struk pembelian. Kirain uang. Anjir! Rutuk Nadine sambil sekilas membaca tulisan yang tertera di struk pembelian tersebut. Tetapi seketika ia tertegun. Ternyata itu adalah struk pembelian boneka. Boneka dengan tipe yang mirip dengan boneka yang ditujukan Atta tadi siang. Jadi Mas Atta benar-benar membeli boneka itu. Tapi sekarang di mana bonekanya? Kenapa enggak dikasihkan ke aku? Dan kenapa dia tadi harus berbohong ke aku bahwa dia tak jadi membelinya? Apa jangan-jangan? Nadine menghentikan pikiran buruknya.